Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prislia Mautang, stambuk F11119076. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang daya dukung dengan teori terzagi maupun mengenai pengujian di lab dan di lapangan. Analisis kapasitas dukung atau bearing capacity mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi dari struktur yang terletak di atasnya. Dan adapun beberapa cara untuk mengetahui daya dukung tanah. Yang pertama, kapasitas dukung menurut Terzagi. Analisis daya dukung didasarkan kondisi general shear failure yang dikemukakan Terzagi pada tahun 1943 dengan anggapan pondasi berbentuk memanjang tak terhingga dengan lebar B dan terletak di atas tanah homogen. Menurut Terzagi, daya dukung ultimate didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat menopang beban tanpa mengalami keruntuhan. Dan adapun rumus dari Terzagi yaitu untuk mencari Q ultimate yaitu dengan C atau kohesi dikalikan dengan NC tambah gamma B kali NQ kali DF tambah 0,5 kali gamma B kali B kali N gamma, di mana Q ultimate adalah daya dukung ultimate pondasi, C adalah kohesi tanah, gamma B berat volume tanah, DF kedalaman dasar pondasi, B lebar pondasi. NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung Terzagi yang ditentukan oleh besar sudut geser dalam. Nilai-nilai N gamma, NC, dan NQ dalam bentuk grafik, sedangkan nilai-nilai numeriknya diberikan dalam persamaan kapasitas dukung ultimate. Untuk pengujian daya dukung tanah di lab, yang pertama ada pemadatan tanah. Pengujian pemadatan tanah digunakan untuk meningkatkan kekuatan tanah dan memperkecil pori-pori tanah. Parameter dari pemadatan tanah diukur dari berat isi kering atau gamma D. Yang kedua, percobaan geser langsung atau direct shear test. Kekuatan geser tanah didefinisikan sebagai kemampuan maksimal tanah untuk bertahan terhadap perubahan kondisi tekanan. Uji geser langsung dilakukan untuk menentukan parameter kuat geser tanah yaitu 1. Kohesi, 2. Sudut geser tanah. Dan untuk pengujian di lapangan dilakukan dengan pengujian sondir atau cone penetration test. Adapun parameter dari pengujian sondir yaitu perlawanan konus dan kulit tiang, di mana nilai perlawanan konus dan kulit tiang ini diketahui dari pembacaan manometer. Dari gambar pondasi yang ada di soal, pada pondasi yang sebelah kiri tergolong tanah pasir. Mengapa demikian? Hal ini ditinjau dari sudut geser. Nilai sudut geser dalam yang bernilai 30 derajat berdasarkan pada tabel kohesi dan sudut geser menunjukkan bahwa tanah sekitar daerah tersebut merupakan tanah dengan jenis pasir berlanau dengan tingkat kepadatan sangat lepas. Dikatakan sangat lepas kepadatannya karena berdasarkan tabel kondisi tanah dan sudut geser dalam apabila sudut geser kurang dari atau 30 dinyatakan bahwa kondisi tanah sangat lepas. Sudut geser dalam dapat diketahui melalui percobaan uji geser langsung. Untuk gambar yang kedua, pada pondasi tersebut dapat digolongkan tanah tersebut tanah lempung. Hal ini dapat dikatakan karena salah satu parameternya yaitu nilai kohesi atau C. Pada tanah berbutir halus atau kohesif, misalnya lempung, kekuatan geser yang dimiliki tanah disebabkan karena adanya kohesi atau lekatan antar butir tanah. Maka dapat dikatakan juga semakin tinggi nilai kohesi maka semakin tinggi kekuatan lekat antar butir tanah, yang dimana hal ini pada umumnya merupakan ciri dari tanah kohesif atau berbutir halus seperti lempung. Nilai kohesi atau C diperoleh dari pengujian laboratorium yaitu pengujian kuat geser langsung atau direct shear test dan pengujian triaksial. Sekian video penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.